Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonnya buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Untuk yang mau reading, personal readingnya mumpung masih ada eventnya sampai tanggal 15, ayo silahkan di reading. Satu readingan, satu pertanyaan itu 150.000. Ayo, mumpung masih ada ya. Nanti setelah tanggal 15 itu akan kembali normal maharnya. Satu pertanyaan itu bisa 300-an ribu. Oke? So, mumpung masih ada, ayo ditarik energinya buat jagaan kalian, buat payung saja. Oke? Kita harus melihat situasinya maskulin. Two of Cups, the Knight of Cups, maskulin. Ten of Cups, Knight of Wands. Ini bisa berdealing dengan water sign, fire sign, the Death. The Knight of Pentacles, the Queen of Pentacles. Oke. Maskulin. Ini kayaknya petualangan kamu bisa ending atau bisa hampa. Ya. Sebagian maskulin ini sudah ada yang menikah. Ya. Sudah ada yang menikah dan masih berpetualang, masih mencari kesenangan ya. Tapi ini bisa berujung ending ataupun hampa. Aku ngeliatnya maskulin ingin banget perbaiki sih kepada feminim ya. Tapi ini butuh waktu lama karena feminimnya sudah menjadi seseorang yang dewasa. Jadi tidak mudah untuk begging tuh kayak memohon-mohon, ngemis itu udah enggak. Lebih berubah ke arah bertanggung jawab. Jadi lebih dewasa menerima kenyataan ya. Kalau memang hari ini contoh gitu ya, hari ini dikasihnya yang buruk ya udah diterima aja dulu sambil diperbaiki dan belajar tanggung jawab. Ini. Sedangkan energinya si maskulin ini jauh banget. Butuh kerja keras untuk bisa menjadi energi the King of Pentacles. Ya, seseorang yang sama-sama mempunyai komitmen dalam bertanggung jawab sebuah hubungan. Ya. Maskulin. The bottom of the deck-nya ada aku ngerasa energinya feminim ini lebih bisa belajar menjujurkan diri ya. Ketika mendapatkan orang baru dalam hidupnya feminim, ini feminim lebih jujurkan ya, dan sudah siap untuk memulai kehidupan baru dari nol. Ya, sudah ready. Karena maskulin di sini menggantungkan harapan komitmennya bersama feminim dan orang lain yang masih ditutupi oleh si maskulin. Ya, feminim, kamu sudah melewati banyak fase
dan ini membuat kamu belajar dewasa, belajar komitmen, ya, bahkan juga belajar memperbaiki. Walaupun karma buruk ini bukanlah kesalahan kamu semuanya, tapi kamu benar-benar belajar menerimanya dengan bijaksana, ya. Dan aku ngeliat feminim akan mendapatkan rezeki besar, aku ngeliatnya, ya. Kita lihat lagi situasinya maskulin. The Tower. Three of Cups. Ya, maskulin. Kamu mencoba untuk move on, mencoba untuk mencari jalan pintas dengan cara bersenang-senang, tapi ternyata malah hancur, ya, tentang percintaan kamu. The Empress. King of Cups. King of Swords. Seven of Swords. Five of Swords. The Tower, Three of Cups, the Empress, the King of Cups, King of Swords, Seven of Swords, and the Five of Swords. The bottom of the deck kita ada Four of Cups and Page of Wands and Ace of Swords. So, maskulin di sini spiritualnya itu terhalang, ya. Jadi kayak instingnya tuh keblok, ya. Dan ilmu magicnya pun keblok, aku ngelihatnya. Kenapa? Ya karena dia mendengar kabar dari orang-orang sekitarnya tidak membuat dia bahagia. Jadi ya dia terlalu fokus dengan orang-orang sekitarnya, dan orang-orang sekitarnya itu tidak memberikan kabar baik, ya. Ini membuat dia bosan, membuat dia lelah, kecewa, ya. Dan tujuan hidupnya dia pun menjadi kebosanan. Dalam perjalanan hidupnya tidak ada kebahagiaan yang sebenarnya. Salah satunya insting spiritualnya dia juga keblok, ya, karena ada permainan. Dan koneksi twin flame-nya juga keblok, ya, karena kena pengaruh dari orang-orang sekitarnya dia. Jadi butuh kesabaran, ya, dalam membuka bloknya ini. The Tower, Three of Cups, the Empress, King of Cups. Dia ngebayangin bisa bersama lagi dengan feminim, tapi ya tetap bisa berselingkuh dengan yang lainnya, ya. Tapi dia merasa sia-sia kembali dengan feminim juga. Kenapa? Ya karena di sini feminimnya sudah bisa bahagiakan dirinya dia sendiri. Dia merasa hancur, ya, berantakan ketika mendengar kabar banyak yang suka dengan feminim. Ya, bukan hanya 1-2 orang, ini bisa beberapa. Dan itu membuat dia ya percuma juga diperbaiki, karena feminimnya juga sudah bisa bahagiakan keluarga dan dirinya dia sendiri. Jadi udah nggak terlalu
mengemis gitu ya ke maskulin. Di sini aku ngerasa maskulin itu memantau feminim loh, walaupun dia sudah berkeluarga dengan orang ketiganya. Dan dia cemburu melihat kesuksesannya feminim ya, terutama dalam kedewasaan dan juga karirnya yang meningkat bagus gitu ya. Ditambah lagi maskulin mencoba memperbaiki apa yang dia buat, tapi ternyata feminimnya merasa ya udah sia-sia. Terima sih terima, tapi sia-sia ya. Percintaan maskulin situasinya ini penuh dengan drama dan akan mengalami kehancuran dengan siapapun dia bersama ya, karena dia masih menyimpan perasaan ketika kembali rujuk dia bisa berselingkuh lagi ya. Makanya di sini koneksinya kalian ini masih kehalang karena masih banyak yang mengirim energi ke maskulin. Kita lihat dengan the Knight of Wands-nya. The World, the Temperance, and the Ten of Cups. Tuh ya. Jadi gini, dia ngebayangin bisa kembali rujuk sama kamu, tapi dia masih bisa bersenang-senang di luaran sana. Tapi pada akhirnya ini akan berujung sia-sia juga, karena ya ini ada kehancuran dari segala aspek. Kalau dia masih mempertahankan ya kelakuannya dia, niatannya dia seperti itu, ya masih membandingkan atau mengimbangi kebahagiaannya dia dengan orang lain lagi selain kamu ya feminim. Makanya hubungan dia akan terasa hambar terus atau bisa berujung ending. Kalian mau balik juga ini masih mempertimbangkan banyak hal ya. Salah satunya tentang keuangan. Bisa berlaku adil nggak nih? Dan kamu juga terkadang ya feminim ragu bisa maafin dia nggak nih? Maafin egonya dia nggak ya? Ini masih ada keraguan gitu ya. Karena hubungan ini sudah ya kebangkitan spiritual, journey hidupnya sama-sama harus bayar karma ya. Maskulin lagi nyari cara untuk bisa keluar dari zona buruknya dia, zona amannya dia, yaitu pembayaran karma. Dia lakukan segala cara. Aku melihat ini nih ya, ngelihat Queen. Kita lihat clarify-nya dari Queen of Pentacles. Six of Pentacles. Four of Cups.
Six of Cups. 6, 4, 6, and the 5 of Cups. Padahal aku udah minum kopi loh. Ya, ini mau baca energinya maskulin loh. Tadi gue udah minum kopi, nggak ngantuk, nggak ini. Energi maskulin ini melelahkan sebenarnya. Feminim di sini. Wah. Oke. Jadi clarify dari the Queen of Pentacles-nya. Feminim itu sudah menerima, tapi ya mau gimana? Perasaannya akan selalu sia-sia dan coba menerima disia-siakan juga. Bahkan sebagian dari feminim ada yang masih bersama kan, mencoba memperbaiki egonya feminim ya, dan memperbaiki hubungan yang semuanya sebenarnya udah sia-sia, udah nggak ada diuntungkan lagi gitu loh. Salah satu karena demi anak, keluarga ya, dan juga keuangan. Jadi ya coba untuk kuat. Dan the bottom of the deck-nya ada the Sun in the reverse and the High Priestess and 7 of Wands, the Chariot, and the 5 of Cups. Ini dibangkitkan tentang pembayaran karma. Maskulin dihantui rasa ketakutan tentang kegagalan kebahagiaannya dia dengan si karmik ya. Ini juga ada kegagalan dari ilmu ya. Jadi kayak karmik dulu menaklukkan si maskulin, ini pada akhirnya ilmu hitamnya atau peletnya ini gagal ya. Dan ini membuat si karmik ini ya mencari kesalahan di masa lalu ya tentang si DM. Makanya DM merasa sedih, galau ya. Jadi setiap hubungannya tuh putus, hancur, berantakan terus. Karena dia selalu diungkit kesalahannya maskulin terhadap feminim dulu ya. 6 of Swords. Kan? Six of Swords, Queen of Cups. Baru diomongin kesalahannya sama si feminim ya. Jadi maskulin ini merasa hancur hubungannya dengan siapapun ketika feminim fokus untuk move on. Dia hancur berantakan. Tuh, the Moon. Feminim memilih untuk move on, memilih untuk fokus menghadapi ketakutannya tentang kehancuran ya, dan coba untuk melewati segala drama, yaitu mengikuti intuisinya. Maskulin ini orangnya nekat ya, dan banyak memberikan janji dengan setiap orang untuk bisa memberikan kestabilan hidup untuk dia. Kita lihat King of Cups-nya. Asli tadi nggak niat sebelum baca maskulin tuh nggak ngantuk. Maskulin, kamu tuh selalu ketika kamu mengalami kehancuran, kegagalan, selalu ingatnya ke feminim. Karena ketulusan dan kedamaian bahkan keberkahannya feminim ini yang kamu butuhkan. Tapi ketika kamu sukses lagi, ya lancar dengan apa yang sudah kamu rencanakan ini, kamu selalu menyanyiakan janjimu. Pada akhirnya kamu lari lagi ke dalam sebuah hubungan triparty. Ya, tuh. Jiwa petualangmu, penaklukmu itu belum selesai. Kita lihat 7 of Swords. Three of Cups.
Tuh ya, kamu selalu memikirkan kesenangan kamu sendiri ya. Ketika kehidupan kamu udah stabil lagi, itu yang membuat feminim itu ya ketakutan sih, takut kecewa lagi ya, karena kamu memanipulasi keadaan. Dan maskulin di sini akan terperangkap, masa depannya itu menggantung karena terperangkap dalam drama yang dia cari sendiri, yang dia beri sendiri. Kita lihat dengan Five of Swords. Nine of Pentacles. Maskulin. Enggak dibaca kasihan. Dibaca melelahkan. Ya, sensi juga gue kadang. Sensinya tuh nggak rubah-rubah soalnya. Maskulinnya kadang kalau lagi jatuh pengen rubah, pengen obat. Tagiran udah normal lagi, mulai lagi. Oke. Doain ya tahun ini aku nikah ya guys. Udah ada calonnya, doain aja ya. Nanti kalau aku udah nikah ya, aku nggak bisa resign dulu kayaknya, nggak bisa bantu klien dulu ya, untuk beberapa ya, bisa berapa tahun gitu ya, karena aku harus fokus dengan keluarga. Five of Swords. Maskulin, kamu merasa sia-sia karena ya kamu terperangkap dalam egomu sendiri tentang duniawimu, sehingga kamu tersiksa dalam hubungan yang selalu ada perselingkuhan. Dan feminin di sini juga merasa capek, lelah, bosan juga ya, karena nggak bebas juga jadinya sama maskulin. Balik juga nggak bebas ya, digantung pula gitu. Maskulin, kamu juga nggak bisa melepaskan karmik dengan mudah ya, karena ada perjanjian tentang keuangan dan status. Ini uangnya besar ya, dan si karmik ini memantau dari kejauhan. Dia tahu statusnya ini stuck, keuangannya pun stuck. Jadi ya, karmik ini belajar dari trust issue-nya di masa lalu dan juga sama kamu dan feminim ya. Dan sebagian dari karmik nih ada yang mencoba membuat kehidupan kamu stuck dengan cara ya memanipulasi keadaan, kebahagiaan, bisa dengan cara anak ya. Jadi membuat cerita bohong tentang anak. Hati-hati ya untuk maskulin. Jadi kamu diberikan tipu daya juga oleh si karmik. Jadi hati-hati agar kamu tidak lepas dari si karmik tapi ternyata membuat cerita palsu, bisa dengan kebohongan anak ya. Hati-hati. Oke, kita lihat dengan oracle-nya. Yuk yang mau dibaca personal readingnya, mumpung masih ada eventnya ya. Aku tinggal ada beberapa orang ya yang mau aku baca nanti untuk personal reading ya, ada 3 kalau nggak salah. Dan kalau ada yang mau beli tarot, buku tarot ataupun kartu tarotnya, bisa sama aku ya. Nanti kartu tarotnya udah diisi dengan energi spiritual ya.
Jadi kalian tinggal pakai, gunakan dengan baik aja. Nanti kalau kalian mau pakai kartunya, ya niati dengan baik. Kita lihat situasinya Mas Queen. Song of the Siren, the call summoning voice to acknowledge, falling in love, kissing the divine in another, in yourself. The crane back, secret ocean medicine, clutter, the clutter choice again. And the water flight, tadi juga water sign ya. Heaviness, live, burden are cast away weightlessness. Oke, maskulin. Aku lihat sih kamu memang harus banyak belajar ya tentang percintaan yang tulus dan palsu. Ya, harus banyak belajar mengeluarkan isi hati dengan pasangan, dari hati ke hati dengan kejujuran. Tapi ya, jadilah dirimu sendiri ketika kamu mencintai seseorang atau dicintai seseorang. Ya, karena apa yang kamu terima itulah yang menjadi obat hidupmu atau menjadi lukamu. Hidup itu pilihan. Ya. Aku ngelihat di sini maskulin benar-benar diberikan ujian nantinya. Ini memang sulit untuk melepaskan ya, tapi berusaha aja. Ya, ini banyak beban dan beban kamu itu lagi dinaikkan levelnya. Ya. Dan kamu harus bisa mengikuti. Jalani aja beban yang kamu hadapi, yang mengikat kamu, jalani saja dulu. Buka hatimu dan ikutilah isi hatimu, instingmu, ya. Dan kamu harus bisa menjadi dirimu sendiri dalam setiap situasi yang kamu hadapi, bukan menjadi orang lain lagi. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kamu maskulin. Tetap semangat dan jaga diri kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.